Oke guys, balik lagi sama Adik Jam Podcast. Kali ini free talk kali ini yaitu dialog membahas terkait isu yang cukup sensitif dengan bahasa yang cukup wow ya. Eksplisit banget lah gitu ya. Kali ini kita bahas terkait Mokondo. Cowok Mokondo ya. Modal kunci doang. Modal apa, Jas? Modal konyol doang. Mokondo. Modal konspirasi doang. Modal konstruksi doang. Ya. Jadi ya mungkin stigma masyarakat terkait Mokondo itu pasti negatif. Cuman Betul. gua di sini menyuguhkan perspektif yang sedikit berbeda gitu. Tapi sebelum gua mulai, gua mau nanya kalian dulu nih sebagai Gen Z dan tamu gua. Gimana sih menurut kalian Mokondo tuh bagus atau enggak? Coba. Siapa dulu? Hanger kieu wae. Bar Ya udah, dulu. enggak apa-apa. Nah, menurut Anjay, menurut pandangan gua. Menurut pandangan gua. gua lagi. Menurut pandangan orangnya. Orang sebenarnya gak relate ya. Oke. Emang enggak sih, emang orang gimana ya? Siapa emang? Mokondo tuh gak bagus sih. Oke. Kenapa gak bagus? Kenapa, Bib? Saya juga nggak tahu. Kan pendapat Saya juga nggak tahu. Karena lingkungan orang, bukan lingkungan orang juga sih. Lingkungan Apip. teman. Ya orang paling banyak kan sama si Apip ya. Ya. Ada beberapa cowok tuh yang emang Mokondo. Mokondo dalam artian yang orang alami. Mana ngalamin mau kon? Enggak maksudnya yang teman-teman orang yang Akbar lihat. yang orang lihat. Oh. Mereka. Iya. Mereka tuh bener-bener modal konspirasi doang. Oke. Ya. Mereka tuh kalau pacaran misal emang tuh boga duit. Enggak ada modalnya. Ya enggak ada bener-bener enggak ada modal. Mereka tuh emang kontolnya halus sih anjing. Wah, anjir. Bentar dulu. Maksudnya tadi gimana apa? tadi? Maksudnya tadi gimana? Maksudnya barusan apa? Mereka tuh gimana ya nyapunya? Iya, maksudnya enggak ada Nggak modal. bisa disapu. Ya mereka tuh gak ada modal. Misal mereka nongkrong atau jalan, ceweknya tuh yang bayarin atau ngasih makannya gitu. Jadi yang punya konspirasinya mah nggak mau gitu ya. Iya. Ngeluarin duit. Memang Oke. kenapa sih ceweknya mau juga gitu? Nah itu. Jangan bunuh diri dah. Oke. Iya. Oke, kalau udah apa itu ada lagi nggak? Nggak ada sih, emang mereka tolol makanya. Ada intinya. Iya. Oke. Kamu bingung ya? Iya, bingung sih Pak. Makanya orang bingung aja. Oke. Emang Next. soalnya teman-teman orang yang mau kono tuh ya kayak gitu, yang kebanyakan orang negatif lihat ya gitu. jatuhnya ya. Negatif Punya lah. karakter negatif lah. Nah, gitu ya. itu. Oke, itu dari Akbar. Coba Ngacengan. dari Afif nih. Oke. Orang tuh masih bingung. Iya. Sebenarnya Mokondo tuh Iya, makanya. artinya tuh kan kalau di Secara bahasa. secara Iya. bahasa kan modal Oh. konspirasi. Sebenarnya lu bilangnya apa? konstruksi Konstruksi. doang, Ganti gitu sama kan, ya. konstruksi. Modal konstruksi doang. Cuman sebenarnya secara arti yang sebenarnya tuh apa sih gitu? Ya. Nah. Kalau yang orang baca di Google, orang bacain ya. Bacain, Coba, nih. coba. Apa tuh? Mokondo adalah istilah dalam bahasa gaul yang merujuk pada seseorang, umumnya laki-laki yang tidak memiliki modal, materi atau kemampuan untuk menjalani kehidupan atau pergaulan. Nah, Oke. berarti nggak ke arah romansa doang kan? Ya. Cuman yang gua tahu tuh Mokondo tuh kan ya laki-laki yang pengen Ngacengan. iya, laki-laki ngacengan yang pengen dapetin cewek tanpa modal gitu. Jadi Iya. dia kemana-mana ngedate misal ceweknya yang bayarin. Dia dapat enaknya doang. Nah, Contoh itu ya- siapa? Contoh siapa? Contoh adalah ya. Nggak disebut dong. Ini nanti pendengar ada salah satu yang ketawa kenceng. Iya. Nah, itu berarti itu yang Mokondo ya. Korban sebenarnya. Korban sih, korban. Bisa jadi. Lanjut. Oh, korbannya. Siapa Iya. tuh? Nah, itu yang gue tahu gitu doang sebenarnya kayak ada sih berapa itu teman juga yang kayak begitu. Cuman masih bertanya-tanya lah apa sih Mokondo yang bener tuh kayak gimana sih ya, di Iya. Google kayak gitu. Yang di sosmed ngomongnya yang tadi gue sebutin. Iya. Beda Cowok lagi. yang gak mau modal kalau dapet yang pengen dapetin cewek gak mau modal gitu. Playing victim deh. Jelek berarti Mokondo tuh secara kalau menurut gue Iya, dan pribadi. terapi Yang- mereka yang tuh- gua ngerti ya. Playing victim, Bib. Ada, Benar gak sih? yang itu juga ada. Sama juga Rata-rata lah. iya. Hmm,
nggak rata-rata sih, semua yang aing kenal, yang orang kenal. Dan katanya Mokondo tuh rata-rata ganteng-ganteng, makanya cewek-cewek Ya. pada kepincut Oh. dan konstruksinya bagus-bagus katanya. Oke. Tapi ada aja sih yang jelek yang nggak tahu diri Ada. Mokondo. Pernah sih orang. Udah Ah, jelek. Udah jelek, udah jelek, udah bau lagi Bau. anjing. Abu Itu lagi. kill anjing. Abu lagi. Abu. Dan masih ada yang mau. Ada aneh ada. tuh emang tolol. Makanya ceweknya Itu tuh- ceweknya yang tolol. Kenapa? Ya. Kalian tuh cewek tolol kalian tuh ya goblok. Yang kayak begitu ya. Iya yang begitu. Memang bego cewek-cewek tuh. Ya itulah itu aja sih, bingung saya mau ngapa lagi. Oke, itu dari Apil ya. Coba dari Justin, lu coba gimana Jas? Ya ya Nah, udah. ini Justin ya yang kalau ngalamin. Justin biasanya yang Iya, ini, yang ngalamin kan. wow. Iya. Dan biasanya Justin tuh yang Apa nih? pengalamannya lah itu. Ya. Ya Masalah udah Dan tadi. kalau tahu Justin tuh dulu pernah ada teman kayak gitu juga. Oh gitu. Aja. Jas. Nungguin ya. Nah, jadi. Udah Udah. Iya itu tadi yang Tapi dibilang menurut sebelumnya. orang Justin Sian Pak, 4 kali Pak. Ya itu tadi yang dibilang sebelumnya kayak pasti jelek kan stigmanya kan kalau mau yang mengarah ke Mokondo tuh. Ya Apa udah tuh Mokondo tuh? udah konyol doang kan. konyol doang. Jadi dia cuma bisa ngelucu doang gitu. Beda-beda ya. Beda-beda. Ya pokoknya mah ya itu kan modal konyol doang kan tingkahnya konyol. Ah, konyol kayaknya. Iya, Menurut gitu. orang lain konyol, menurut ceweknya ya. Nah, ya itu maksudnya ternyata yang kayak begitu tuh Iya lagi. trik mereka tuh dari dulu orang-orang kayak begitu ya Mokondo itu triknya selalu sama. Mulutnya rapi banget. Oh iya, benar. Mulutnya rapi. Dia Baru nggak juga dia- orang. Dia bisa apa banyak banget cewek-cewek Manis. Iya, banyak banget cewek-cewek yang terbuai sama kalimat-kalimat cowok-cowok Mokondo yang manis karena itu ya satu-satunya senjata mereka ya itu. Iya, Senjata- omongan manis itu loh. Senjata Iya. mereka buat meluluhkan hati para cewek-cewek ya itu Dan- dengan kalimat manisnya. Iya, dan ceweknya tuh Dan ceweknya Dulu. suka gitu, Iya. digituin tuh. Jadi sebenarnya di TikTok tuh cewek-cewek suka bilang nikah tuh kita tuh bukan makan cinta tapi kita tuh makan duit gitu. Tapi begitu giliran dikasih omongan manis aja kok bisa terbuai gitu. Goblok. kolol. Ya itu ya terserah lah ya. Maksudnya bukan terserah maksudnya gini. Maksudnya ya masing-masing aja lah ya. Siapapun ya. yang merasakan kayak gitu ya cobalah cewek-cewek pilih cowok yang enggak maksud gini, pilih cowok yang benar mah kan relatif, cowok benar mah kayak Iya. gimana gitu. Cuma maksudnya ya seenggaknya jangan pilih cowok yang cuma punya skill mulut manis doang gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh yang sering terjadi kan sama cewek-cewek zaman sekarang gitu. Udah Dan- gitu sebentar. Sok. Sabar, Bang. Orang mesti Ya Emang mesti nges kemarin. terus pikirin ke depannya gitu kan. Kalau omongan manis kan itu kan ya hanya jangka pendek, itu kan ya udah gitu kan omongan manis gitu kan itu kan hanya teori, Iya. prakteknya kan nggak ada gitu ya. Itu tadi Mokondo tuh kan yang senjatanya cuma mulutnya manis tapi secara modal ya maksudnya modal mental dan segala macam pokoknya effortnya gitu Ya. ya sebenarnya nggak ada yang kayak gitu tuh. Ya mereka cuma modal omongan doang gitulah, atau ya itu tadi kalau nggak modal omongan modal tampang doang gitu. Ya. Nah, itu juga kan sekarang zaman medsos. Cewek-cewek tuh mereka pengen nyombongin pasangannya di medsos. Oh. Pasangannya. Iya, benar. Nah, Jadi banyak fenomena Nah, cewek pacarnya tuh biasa aja. mhm. Rata-rata nggak mau nyombongin dia di sosmed. ya. Giliran ganteng dia nyombongin tuh. Nah, itu. Oh, ada Iya, juga ya. ada. Ini sebenarnya kita butuh narasumber cewek lagi sebenarnya. Harusnya harusnya iya. iya. Jadi Ada. sebenarnya Ada, kita ada. udah Dia dapat- ngedatengin. siapa? belum ada Oh, belum ada ya. Kita Sugiarto. Jadi Hah? ya maksudnya Penyanyi metal tuh. Ya, lanjut. apa tadi saya ngomong anjing jadi lupa ngomong apa. Dah mana aja? Ya kita Ada mancing-mancing wae. kita butuh point of view dari cewek kan Iya. sama Mokondo ini. Tapi kita ngundang cewek di sini narasumber. belum nggak ada belum ada Ada. Oh, ada. narasumber. Ada, mana enggak tahu aja. Oke, Silakan coba Afifah, datangin. Afifah. Afifah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Afifah. Lu seneng banget datang cewek. Akhirnya kita ada narasumber cewek di sini. Coba keluarin suara bassnya dong, Afifah. Wow. Kocak aja. Ya itu. Oke, itu ya pandangan Mokondo dari teman-teman kocak terus emang kalau mereka tuh ya. Video. Tapi guys, gue punya POV yang lain sebenarnya. Mungkin gue bisa bilang gini. Mokondo
Kalau dalam itu kan kependekan kalimat dari Dipendekin tuh. modal kunci doang. Iya. Dimana sebenarnya ya kalau kita merujuk dari tulisan atau kependekan dari kalimat modal kunci doang tuh sebenarnya positif menurut gua. Kenapa? Karena kunci itu nggak doang. Oh. Maksud gua gini, cewek ketika menikahi atau berhubungan lah, anggaplah menikah lah ya, dengan seorang laki-laki yang tanpa kunci itu pasti nggak akan mau. Pasti ada yang nggak akan mau. Oke, Pasti. oke. Dan mereka juga butuh yang gitu. Hmm. Makanya sebenarnya secara bahasanya mungkinnya secara literalnya mokondo itu sebenarnya nggak negatif. Secara literal ya. Secara literal. Oke. Terus tadi skill mokondo juga yang tampan, Ya. yang jago berbicara, mulut manis, Ya. itu juga sebenarnya positif. Oh, betul sih. Betul. Positif. Betul sih. Enggak. Karena apa? Karena ketika udah menikah, istri juga perlu ya. Kadang ada cewek yang pengen banget punya cowoknya yang Ya. ganteng, Ya, benar. mulutnya yang soft spoken, katanya kan. Soft spoken. Itu tuh positif sebenarnya. Cuman kebanyakan dari kita cowok-cowok yang begitu tuh memanfaatkan. Iya. Sehingga stigma yang muncul jadilah negatif. Konotasinya jadi negatif ya. Konotasinya jadi negatif. Mokondo itu udah pasti cowok yang nggak mau ngemodal gitu. Tadi ada kejadian Oh shit man. gitu. Sebenarnya gua nggak memungkiri bahwa Mokondo itu negatif karena faktanya memang kebanyakan laki-laki yang sekarang katanya Mokondo itu negatif. Ya. Karena memanfaatkan lah dan lain-lain. Ya. Tapi jangan lupa juga bahwa secara makna Mokondo itu nggak doang. Hmm. Kunci itu nggak doang, soft spoken itu adalah kelebihan dan rupawan juga itu adalah sebuah kelebihan Looks ya. sebenarnya. Looks juga bagus tuh kelebihan. Ya. Dan itu tuh wajar ketika cewek mengidamkan itu. Ya. Gitu kan. 3 hal itu tuh emang penting. Manusiawi lah. Manusiawi banget gitu, cewek yang bersyukur dapet cowok ganteng, soft spoken dan punya kunci yang bagus juga Ya, itu tuh ya, pasti ya, bersyukur. ya, ya. Cuman Kelebihan berarti tolonglah buat cowok-cowok yang memenuhi kriteria 3 itu Jangan dimulai. Gimana bang? jangan dimanfaatkan, Jangan disalahgunakan. jangan Ya, disalahgunakan. Siap. Siap mat pamerin tuh si kunci. Iya. Siap. Dan cewek Jangan lulu. jangan mudah luluh. Jangan Karena gini guys, ini bisa ditarik ke teori evolusi anjir. Oh iya. Ah, serius. Gini, Maksudnya gimana? jadi laki-laki kan stigma di masyarakat sekarang tuh kalau laki-laki itu apa sih yang dinilai bahwa laki-laki itu ada eksistensi kan? Iya. Cara dia mendapatkan eksistensi sebagai laki-laki gimana? Punya uang, Effortnya bagus. bermanfaat, ya kan? Laki-laki pasti gitu kan? Iya, iya. Nah, kalau dari evolusi, ini pasti sebenarnya ngerambetnya kemana-mana ya, Iya. lebih ke gender juga dan lain-lain. Oke. Tapi secara evolusi yang dibebankan untuk beban reproduksi atau menambah keturunan itu adalah cewek. Oke. Yang mana laki-laki mah tidak dibebankan itu. Manusia nih ya sebagai makhluk biologis perlu untuk mempertahankan hidup, ya kan Oke. jelas kan? Ya. Beranak dan lain-lain. Yang punya beban itu yang paling besar siapa? Cewek. 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 Laki-laki apa fungsinya? Jangan nyolok. Menyodorkan sperma doang kan? Ya benar. Menyolokkan sperma ke telur kan? Ya, Telur telur. kan? Nah, dari situ laki-laki tuh sehingga laki-laki itu jadinya dituntut dalam evolusi untuk apa? Untuk ikut berkontribusi. Salah satunya apa? Satu, cari makanan karena itu tadi beban reproduksi wanita tuh berat banget. Ya. Karena laki-laki apa di bidang reproduksi apa? Cuman menyumbangkan Cuman sperma itu doang. Selebihnya kan yang beban wanita. Ya. Proses Proses bulan, selebihnya ya di wanita. melahirkan bahkan bisa jadi kematian buat Betul. induk gitu kan. Terus proses selama lahiran juga atau dari hamil sampai lahiran juga nggak bisa cari makan. Ya, itu untuk Sehingga- manusia ya, untuk manusia. Iya. Nah, kalau hewan kan ada. Nah sehingga ya kalau hewan ada yang enggak ada ya. yang jantannya meninggal. Iya benar ada yang mati, Ya, yang ada. jantannya Untuk ada. manusia itu mah ya. Nah ini untuk manusia kan jadinya gitu sehingga laki-laki itu berkontribusinya dari hal mana? Dari pertama cari duit, bukan cari duit sebenarnya kalau zaman dulu ya kalau ke teori evolusi zaman manusia purba anggaplah seperti itu, berburu, cari makanan, Cari cari makanan. perlindungan.
Itulah kontribusi laki-laki dari zaman dulu gitu. Sehingga kalau dikolerasikan dengan zaman sekarang, laki-laki itu apa dong kontribusinya? Ya itu tadi eksistensi. Dengan apa? Cari duit, cari apa lagi? Ya perlindungan tadi. Perlindungan tadi gitu kan ya. Ya pada akhirnya harus maafan. Masa depan. Pulang umroh ente. Kapan? Alhamdulillah. Anak kemarin ke Istanbul. Istanbul. Turki jadi V doang panjang. Istanbul Turki bener. Istanbul di mana? Di Bogor. It's right. Istanbul. Ya jadinya tuh kenapa sekarang laki-laki tuh dituntut untuk mapan atau siap secara finansial, secara emosional karena untuk melindungi wanita tadi. Sebenarnya gitu fungsinya. Iya benar. Laki-laki itu. Nah, orang-orang yang mau kondo ini menurut gua nih mah bisa jadi menyalahi evolusi tersebut. Karena ya modal itunya doang. Iya. Tanpa harus menghidupi si wanitanya yang mau hamil nanti, yang mau melahirkan nanti. Masa mau terus ngandelin kan nggak mungkin. Iya. Nah, itulah mungkin dengan point of view gue yang berikan ini bisa jadi tolak ukur lah ya buat laki-laki yang punya kriteria 3 tadi biar bisa lebih bijak dalam memanfaatkan apa yang kelebihannya gitu. Ada lagi nggak mungkin dari Nah makanya tadi kan Bang James bilang apa? Boring banget kenapa sih? Padahal di otak tuh udah ada loh. Lelaki itu harus apa? eksis. Eksistensinya. Cari duit segala macam sebenarnya. Nah, gue kurang paham sama apa keluarga yang si ceweknya yang cari duit. Yang kayak ya ceweknya kerja, si laki-laki yang malah ngurus di rumah. Iya. Gue nggak paham kebalik tuh, ya. yang kebalik itu nggak paham. Karena gue setuju yang poin yang tadi itu yang laki itu harus cari perlindungan, cari uang. Kalau zaman sekarang cari uang, cari makan buat keluarganya. Gue nggak kurang paham. Nggak relate sama yang kehidupan kayak gitu. Iya benar-benar itu bisa jadi kasus baru sih. Iya. Karena banyak kan sekarang yang emang gitu tuh. Emang harga diri laki-laki ya emang itu kerja Kerja gitu kan Dari laki-laki situ. tuh. Ya gitu. Nah, itu bisa bagus Pip. Jadi ada apa ya? POV yang lain yang bisa kita bahas ke Insight depannya. baru. Insight baru lah ya. Gitu yang gue nggak paham tuh. Bisa diperbincangkan tuh itu soal yang role-nya yang berubah. Reverse. Ya. Dan gue nggak paham pemikiran ceweknya yang kok apa dia setuju gitu kalau dia cari aku aja yang cari kerja lah papa ngurus anak perjanjian tuh gimana sih gitu. Nah, itu tuh kalau menurut gua ya, itu tuh karena adanya emansipasi wanita. Munculnya feminisme. Itu tuh. Ini kalau kalian lihat konten-konten orang yang ngebahas ini tuh panas banget. kayaknya next banyak kita bahas itu deh. Ini seru nih feminisme boleh dibahas. Iya. Sumbernya harus Kesetaraan banyak. gender juga rame Harus anjir. banyak Wah, gitu. itu harus dibahas. Boleh. Nah, itu buat next lah ya. Cuman sedikit menanggapi yang dari Apip bilang mungkin karena itulah. Dari situ sehingga ada perubahan role yang mana tadinya laki-laki yang harusnya keluar bertahan gitu kan ya. Jadi nggak perlu. Tapi kebalikannya. Istrinya Jadinya kebalik malah istrinya padahal beban yang gua bilang tadi beban reproduksi tetap maupun role-nya dibalik nggak akan mungkin laki-laki yang jadi melahirkan. Iya. Atau mungkin bisa jadi gini. Gimana? Ceweknya mikir kayak udahlah aku capeknya pas ngelahirin doang. Iya. Selebihnya biar biar suamiku aja ngurus anak nggak mau capek mungkin bisa jadi kayak gitu. Udah nyaman kerja kayak jadi malas ngurus rumah gitu. Mungkin bisa jadi ada yang kayak gitu ya nggak tahu juga. Dan ini terjadi sama saudara orang. Oke. Ini jadi saudaranya bermasalah tuh kayak banyak banget. Dan itu gadget kok. Gadget. Oke. Ada berapa sih saudaranya? Ada berapa sih saudara? 2000. Enggak, saudara. Nih anjir. Saudara di Ma orang aja udah ada 16 kepala keluarga, belum yang anak-anaknya udah menikah. Oh, emang banyak berarti. Banyak Gila. di yang di keluarga indung orang juga sama ada 4 yang udah menikah udah banyak. Oh. Saudara orang. Ceweknya yang nyari duit. Ya, orang pernah cerita kemana ya? Jadi gini ya. Lupa saya. Lupa. Ada sih. Oh, iya. Itu gitu tuh. Malah dia tuh pernah di ngontrak di Subang. Di Subang, Kabupaten Subang. Iya, Subang. Oke. Si ceweknya yang kerja,
si cowoknya, suaminya diam di rumah, diam di kontrakan. Diam doang nggak ngapa-ngapain. Dia ngapa-ngapain dia. Oh. Di Subang. Sampai sekarang tuh. Ya. Sampai sekarang Enggak. Oh, Enggak. udah enggak. Dan alhamdulillah si cowoknya tuh berubah. Jadi apa tuh? Aduh. Mau ngejokes aja tapi ya pokoknya pernah kejadian kayak gitu. Dan enggak satu doang, Pip. Bang, Jas. Enggak banyak sih, ada beberapa lah. Tetangga, lanjut ah. Cuman mungkin ada Takutnya gibah jadinya, ada anjir. beberapa juga yang awalnya kayak tadi ceweknya yang kerja, ya itu belum punya anak ya. Lakinya yang diam di rumah. Mungkin setelah punya anak balik lagi, bener yang gitu. Mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Saya sih orang biasa, jadi Nah, sekarang kita kolerasikan lah sama pandangan pribadi terkait tadi ya, terkait apa namanya, perubahan role tadi antara cewek yang jadi kerja gitu kan, yang ngurus rumah jadi laki-laki. Kalau kalian ini kalau menimpa kalian setuju nggak sih? Maksudnya tuh gini, ketika kalian punya pasangan, kalian bakalan pro terhadap hal itu atau malah ya udahlah tetap kamu tuh nggak akan bisa keluar dari role kamu atau fungsi kamu sebagai wanita yang itu mana melahirkan, hamil, melahirkan, terus menyusui, dan lebih baik diam di rumah untuk tidak berkarir dan lain-lain. Apakah lebih setuju itu atau malah ya udah nggak apa-apa juga gitu? Menurut kalian gimana coba? dulu ya. Oh, no. Kalau gua Kontra, oke. Terhadap yang reverse tadi, ceweknya kerja, cowoknya di Iya, rumah. Oke. Cuman gini, mungkin kalau sebelum punya anak, gua ngebolehin istri buat kerja, Oke. sama-sama kerja, kita lah kerja. Cuman setelah punya anak, gua nggak mau istri gua kerja, diam di rumah gitu. Utamakan anak gitu ya. Mana kalau udah punya anak, kalau sebelum Jadi punya rumah anak, tangga lah kalau ya. sebelum punya anak nggak masalah, kita Ya. mau kerja dua-duanya nggak masalah gitu. Cuman kewajiban sebagai istri jangan Dan ditinggalkan. ya setelah punya anak, nah mending diam di rumah, gue yang kerja gitu. Udah gitu aja sih. Oke, dan Apip, coba Bar. Sama sih, sama aja. Cuman kalau dari tadi dibilang jangan sampai meninggalkan kewajiban istri, sebenarnya susah juga sih. Dia kerja ngejar karir tapi dia harus memenuhi kewajiban sebagai istri, susah juga sebenarnya. Iya. Orang sebenarnya gimana ya? Ya jadi Kontras. Berarti sih. dari jadi awal ini pasti- sebenarnya mah soal emansipasi atau kesetaraan gender apapun itu, feminisme. Sebenarnya cewek mah jadi punya tugas double. Iya. Ketika emang pengen disamakan dengan laki-laki, yang mana laki-laki itu tidak bisa menghamil, tidak bisa melahirkan, dan tidak bisa menyusui. Nah, Dan itu yang bikin ribet sendiri, cewek itu sendiri yang Iya. Ini tuh perdebatan ini tuh nggak cuma di Indonesia sebenarnya. Iya, Feminisme iya. tuh Ini internasional. wah, masalah. internasional. global lah. tapi Di justru malah di negara-negara maju juga masih bertumbukan antara justru ramainya tuh di luar menurut gua Iya. mah. Iya. ya makanya sekarang udah mulai ke Indonesia nih. Nah, sekarang Banyak udah merembet ke ini, Indonesia. gitu. Gara-gara TikTok tuh. Sebenarnya cewek yang pengen apa ya? Let's say lah Najwa Shihab. Ya, kayak Terus gitu. siapa lagi sih? Prilly. Raisa. Prilly. Udah juga. Raisa. Sekarang kan mau cerai mereka. Oh iya gitu? Ya. Asli? Wah, yang tahu ya? Enggak, Emang serius, tahu serius, serius, Nggak ada berita. serius, Bisa tahu. mau cerai. Oh. Terus Dikasih tahu si Iya, yang Nara. kayak gitu-gitu kan mereka tuh sebenarnya jadi punya tugas double. Di samping secara itu mah udah alamiah, wanita hamil udah alamiah, Iya, nggak akan benar. bisa dilewat. Iya gitu. benar. Tapi kalau kerja kan jadi tambahan, dimana cewek kan sebenarnya bisa stay di rumah, bukan berarti harus ngurusin rumah ya, tapi menjaga anaknya di rumah, stay di rumah, biar laki-laki yang cari nafkah, yang cari makan, dan yang cari perlindungan lah, anggaplah Ya. gitu. Maksudnya itu tuh apa hal yang seperti itu tuh kayak itu tuh udah paling bener lah menurut Iya. gua mah. Udah paling bener kayak sekarang yang bikin ribet cewek itu sendiri. Iya. Iya, pandangan-pandangan gitu. Nah sekarang lu Jas, belum nih pandangan lu terkait apa tadi tuh? Ini yang reverse role itu dalam pernikahan. Ya, lu setuju nggak sih? Jadi Nggak, cowoknya mau yang dengerin, di mau. rumah, ceweknya yang kerja gitu ya. Iya, iya. Ya ininya ya bukan seharusnya apa ya, seyogianya apa gimana bahasanya ya? Ya, seyogianya. Iya seyogianya lagi. Gila. Seyogianya cowok kan ya, maksudnya kan ya emang tadi udah kita bahas sebelumnya kodratnya bekerja gitu ya. Iya. Iya maksudnya kalau misalkan cowoknya nggak kerja
tapi ceweknya yang kerja ya itu mesti bukan lebih ke nggak setuju, cuma jadi kayak kok ada yang kayak begitu gitu, lebih ke kayak gitu Jadi sih. pertanyaan gitu. Malah jadi kok pertanyaan kok ada yang bisa kayak gini ya gitu. Iya. Itu kok gimana caranya gitu. Coba kalau misalkan tadi ngomongin kayak misalkan cowoknya kerja, ceweknya juga pengen kerja, misalkan kondisi sebelum nikah nggak apa-apa, itu mah normal itu mah, karena mungkin pengen membangun rumah tangga bareng-bareng, pengen kerja sama, ceweknya juga ngerasa cowoknya udah kerja, aku juga pengen kerja, pengen bantuin cowok, ya nggak apa-apa, silakan. Pas udah menikah, udah punya anak, ya sebisa mungkin cowoknya yang memprovide semuanya gitu. Iya. Apa kayak misalkan istrinya di rumah aja ngurusin anaknya, cowoknya yang kerja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ceweknya pengen kerja, karena ada juga yang misalkan ceweknya udah punya anak, istrinya udah punya anak, masih pengen kerja, ya gimana, kita juga nggak bisa maksain dia buat di rumah terus, kan itu emang kesukaan dia, itu emang itu bidangnya dia, ya nggak kenapa kita larang-larang buat dia bekerja, ya sok aja gitu. Kalau misalkan ada kondisi begitu, ceweknya udah maksudnya si keluarga ini udah punya anak tapi istrinya pengen kerja, ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu, karena itu memang kesukaannya dia, emang itu bidangnya dia, itu yang dia tekuni, itu yang dia Sukai lah. Yang nggak apa-apa, sok aja gitu aja, selama yang tadi dibilang Akbar, selama nggak meninggalkan kewajibannya sebagai istri, ya nggak, itu lebih bagus lagi gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma kan masalahnya gini, tadi kan Apip bilang, ini mau nyinggung nih, tadi kan Apip bilang setelah punya anak gitu. kalau bisa istri di rumah aja gitu. Itu tuh sekarang tuh jadi masalah tuh, cowok patriarki. Oke, gini. Iya benar itu jadi masalah. Maksud gua di rumah aja tuh kayak dia menjalankan untuk menjaga anak itu, untuk menjalankan tugasnya doang gitu. Kalau dia punya hobi lain misalkan nge-gym atau Enggak, emang kerja konteksnya. Konteksnya kerja misalkan. Kalau kerja bisa. gimana ceweknya kerja gitu. Iya, Gimana sih? Kalau gimana? Ceweknya kerja tapi harus iya, maksudnya Iya. kesukaan tuh bukan dia hobi, tapi dia tuh pengen kerja gitu. udah punya anak juga Iya, gitu. Menurut lu Gua sih nggak akan nyari cewek yang gitu, cuman kalau emang dapetnya yang begitu, ya gua takut aja gitu kayak istri nggak deket sama anak atau gimana gitu. Harusnya kan kalau secara biasanya kan itu anak tuh dari kecil kan diurus dulu sama mamanya kan gitu, jadi kenal gitu mamanya tuh kayak gini, mama aku yang ngurusin aku segala kebutuhan aku, misal kayak nyusui atau segala macem. Nah itu gue takut kehilangan itu terhadap anak gue gitu. Jadi kalau kerja, makanya itu yang gue takutkan itu, makanya gue setuju. Oke, itu dari tadi ya pandangan-pandangan tadi. Nah sekarang kalau dari pandangan gue sih sebenarnya sebelum ngejawab boleh nggak istri gue nantinya nikah, udah nikah terus kerja, punya anak terus kerja. Kalau gue sih bakalan menerangkan dulu beban yang bakalan dia pikul. Kalau gue sih pasti gitu. Karena gue dari dulu sebenarnya di pernikahan pertama gue tuh gue nggak tipikal orang yang patriarkis sebenarnya. Jadi lebih ke kompromi kalau mau ngambil keputusan tuh. Walaupun kalau secara agama mah kan lah ya, laki-laki tuh udah jadi pemimpinnya lah gitu kan. Tapi gue mah tetap mengedepankan kompromi dulu. Nah misalkan ketika gue menikah sama mantan istri gue dulu, terus punya anak, ya gue ngasih tahu karena dia hobinya kerja aja, mantan istri gue gitu kan ya. Benar. Ya silahkan kerja, tapi jangan lupa kewajiban utama kamu itu adalah mengurus anak. Kamu yang udah hamilnya, yang udah melahirkannya dengan susah payah, dan harus menyusui serta mengurusnya. Karena tetap ada kedekatan yang berbeda antara anak di umur sekian bulan sampai berapa tahun dengan ibunya dibanding dengan bapaknya. Itu kerasa banget sama gua. Ketika nanti anaknya udah mulai besar, pasti harus ada sosok bapaknya untuk mengenalkan dunia ke anak. Nah, tapi untuk mengenalkan anak ke dunia itu tugas istri. Dari istri dulu. Nah, jadi gue bakalan ngasih dulu beban-beban yang kemungkinan beban yang akan dia pikul. Kalau misalkan dia siap dengan itu, ya ayo kita jalanin. Jadi pada akhirnya gue nggak bisa bilang kalau
istri gua ke depannya nggak boleh kerja, enggak juga. Tapi ketika gua ini terlepas ya, nggak ngomongin udah mapan atau enggak ya. Ya. Cuman anggaplah kita udah ideal lah gitu ya. Secara kehidupan dari finansial kekuatan finansial laki-lakinya doang, suaminya doang udah kuat nih gitu kan ya. Tapi dia tetap si istri memilih kerja. Kalau gua ketika istri gua bisa membagi waktu gua dengan waktunya dia dengan anak, kalau gue silakan. Gini lah. Karena harus kasih kasus lah ya. Misalkan ketika anak masih menyusu, gue nggak mau kalau anak gue sampai nggak bisa disusuin karena kerjaan. Oh, Gue nggak mau iyalah, itu. beda lah. Walaupun ada cara lain, misal susunya dikulkasin gitu ya, dinginkan dan Ya, atau pakai susu lain-lain. formula misalnya. Formula atau misalkan kalau asinya nggak ada gitu kan ya. Itu silakan. Ya. Kalau dianya bisa membagi waktu itu ya silakan. Makanya gue tuh selalu berpikir, mungkin ini mah dari gue doang. Ketika gue menikahi cewek udah paling cocok dengan karir yang guru, karena Betul. fleksibel waktunya. Betul. Kalaupun nggak jadi guru, minimal bisnismen kalau Bisnismen cewek di rumah udah paling bisa, cocok mah. oke. Dengan Entrepreneur kondisi gitu ya. entrepreneur sekarang tuh udah paling cocok gitu. Silahkan dia punya bener. kesibukan. Betul. Atau sekarang mungkin jadi konten kreator Iya, nah, mungkin gitu. di rumah kan Iya, bisa. iya, betul. Bukan berarti gua patriarki dan gak mau anak gua itu, enggak. Tapi gua pengen menjelaskan bahwa tugas ya gua juga pengen ikut andil gitu dengan kehidupan kita tuh. Kamu udah capek susah payah sebagai istri, punya kewajiban, terus beban reproduksi dan lain-lain. Sedangkan gua nggak ngapa-ngapain. Nah, gua pengen bantu dari sisi apa disebutnya tuh, provide. Yang provide. Dari sisi memprovide. Lu pengen apa ya gua ada, lu pengen apa gua bisa, lu pengen apa Diusahain lah diusahain. pokoknya. Kayak gitu sebenarnya. Jadi pada akhirnya jawabannya kompromi, nggak bisa menentukan udahlah di rumah aja ya. Kalau secara pribadi dan misalkan lah anggap next gitu ya, the next future wife gua itu adalah seorang yang penurut, anggaplah seperti itu ya, gua lebih prefer di rumah. tetap. Biar fokus ke anak. Gua nggak bilang di rumah tuh harus ngerjain rumah loh. Enggak. Betul. Di rumah tuh bukan berarti harus nyapu, nyetrika, enggak, gua enggak gitu. At least didik anak. Anak utamanya. Anak sebenarnya. Kalau Ya, gua sih ya, gitu. ya soalnya pekerjaan rumah kan jangan Nggak harus semua didebanin Iya, enggak itu laki-laki udah juga gede. bisa kok. Karena Nyambung di gitu. bisa. ini ke agama lagi. Di dalam Islam tuh laki-laki tuh harus bisa masak, harus Iya. bisa beres-beres rumah. Harus bisa kayak gitulah. Iya. Itu sebenarnya kewajiban laki-laki loh. Iya. Ada beberapa hadisnya. Nggak harus istri. Ya. Makanya di rumah tuh bukan harus istri harus nyapu, harus nyuci. Bahkan gue pernah dengar kisahnya, entah Nabi Muhammad entah sahabat, yang bentuk rezeki itu malah bukan yang ada di rumah, tapi yang udah Ali masuk bin ke Abi istri. Thalib. Ya, yang nyuapin sampai nyuapin istrinya katanya gitu Ya. kan. Nah itu gitu Tuh, denger ya. ya. Ini buat kamu calon aku ya. Buat kamu calon Buat kamu juga calon aku. itu aja sih. Tahu kebayang. Jadi ada kesamaan lah ya di antara kita, bahwa kita sepakat bahwa kalau istri yang bekerja itu punya double beban gitu. Ya, Oh, itu ya. Coba Itu pertimbangkan itu aja. Kalau dia dirinya siap Dia dengan sanggup, double beban mangga. itu ya mangga. Kita makan sama-sama gitu ya. Ya mungkin itu aja. Yuk. Kali ini dari semuanya Mokondo tuh kan ke mana tadi ya? Mokondo jadi ke pandangan apa? Tapi emang lebih Lu ramai. nyambung sih. Lebih ramai yang barusan tapi tapinya. Iya. Lu nyambung sih. Karena kita di awal mau kondo. Anu mau kondo memang orang emang keresep sih. Ya, intinya itu dia. Intinya itulah, jadi cewek jangan bodoh-bodoh teuing. Hmm. Dan jadi cowok juga jangan suka manfaatin lah, itu aja paling. iya, betul. Tunjukin kejantanan lo, itu aja paling dari gua. Enggak gitu. Bukan ditunjukin kemaluannya. Itu aja dari kita guys. Thank you udah dengerin, stay tune terus. Yes. Dengerin kita di konten selanjutnya. Bye bye.